Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau IMK, kita lanjutkan. Seperti biasa ada pengenalan visi misi dulu untuk program studi. Untuk program studi teknik informatika berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Untuk pertemuan kedua ini di awal sudah kita jelaskan tentang konsep IMK atau HCI. Untuk pertemuan kedua kita akan lebih bedah lagi. Jadi kita awali dari konsep awalnya melalui HCI ini terdiri atas 3 multidisiplin ilmu ya. Yang pertama ada computer science, yang kedua ada human factor engineering, dan ketiga ada kognitif atau interaksinya. Jadi dari 3 hal ini yang akan menghubungkan dari konsep HCI-nya. Lalu bagaimana? Selanjutnya pada pertemuan pertama kemarin sudah kita lihatkan slide yang menghubungkan antara komputer manusia dalam satu interaksi atau disebut dengan tes atau tugasnya. Di sini kita akan bedah lagi sedikit bahwa dari segi komputernya kita akan coba lihat. Di sini ada computer science, engineering, ada desain, ada information security, dan yang lainnya. Sedangkan dari segi manusianya ada ergonomic human factor, ada sosiologinya, ada etnografi, psikologi, dan speech language pathology. Selain itu juga ada cognitive science-nya, jadi dari segi interaksinya. Selanjutnya bagiannya. Jadi konsepnya itu gimana IMK atau HCI ini berevolusi menjadi user experience design, yang mana ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada UCD atau user centered design, yang kedua ada user interface, dan yang terakhir ada user experience. Jadi dalam IMK ini untuk mendapatkan user experience design-nya kita akan temui ketiga ini. Jadi apa aja bagiannya nanti kita akan bahas satu persatu. Gambaran user experience design ini tidak lepas dari bagian-bagiannya ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini ada arsitekturnya, ada industrial design, ada sound design, ada visual design, ada konten yang berisi teks, video dan sound, dan information architecture. Artinya di sini UXD, kalau kita singkat ya, UXD atau user experience design ini berkaitan dalam interaction design dalam konsep human computer interaction-nya. Lalu apa itu UX design? Jadi UX design itu sasarannya membuat suatu interaksi pengguna yang sederhana dan efisien. Jadi langkah-langkahnya bisa dilihat ada plan, sini ada desain, ada prototype, dan review. Sedangkan dalam plan itu kita akan mendefinisikan apa user requirement-nya atau permintaan dari user dan analisis kompetisinya. Sedangkan pada desain ini nanti kita akan bahas tentang wireframe-nya yang berhubungan dengan sequence dan navigasi. Selanjutnya prototype nanti akan mendevelop dan tes prototype yang sesuai dengan usability-nya. Yang terakhir baru review wireframe design with customer. Jadi sesuaikan dengan usernya. Lalu untuk UX dan UI, jadi UCD sudah kita bahas. Jadi secara konsep UX dan UI ini bisa kita lihatkan dalam komposisi ada otak kiri dan otak kanan ya. Jadi bisa dianggap bahwa otak kanan ini UI-nya atau user interface yang berhubungan dengan visual design, color, graphic design, layout, dan tipografi. Jadi mungkin dari ini nanti kita akan coba bahas dalam bentuk Figma. Lalu bagaimana dengan user experience? Ini akan kita hubungkan dengan interaction design, wireframe, information architect, ada user research, dan skenario. Jadi ini yang akan kita bahas dalam bentuk user experience-nya. Jadi
semua proses nanti akan kita bedah dalam bentuk praktikum di labor, dan juga nanti ada teori tatap muka di kelasnya. Lalu kita breakdown lagi atau kita runut lagi ke bawah. Juga kita akan lihat secara lebih jelas lagi apa saja dan membedakan user interface ini. Bisa kita lihat yang pertama ada tipografi. Tadi sudah kita bahas dari segi teks, layout, ini dari segi desainnya, image, nanti ada gambar dan yang lainnya. Form, nanti ada form-form yang akan kita buat, nanti ada salah satunya ada splash screen untuk mobile, dan nanti ada redesign untuk web. Button, tombol-tombol, content, ya. Lalu ada color atau warna dari skema dari warnanya. Ini yang akan kita bahas dalam user interface. Jadi nanti skala penilaian untuk user interface ini di atas 7 skala ini yang akan kita nilai dari tampilannya. Lalu gimana dengan user experience? Di sini bisa kita lihat juga dari segi gunaannya atau useful, ada statistiknya, ya, ada convenience-nya, nilainya, ada credible-nya, ada desirable, aksesnya. Jadi ini mungkin bisa nanti dalam bentuk akses internet atau jaringan, dan valuable atau nilainya. Jadi dari segi UX-nya ada nilai rasanya atau dari kegunaannya, dari penggunaannya. Lalu apa software yang akan kita pakai? Di sini ada dua sebenarnya, ada Figma dan Adobe XD. Untuk Figma nanti kita akan coba demokan. Di sini langkah-langkahnya bisa kita lihatkan bahwa Figma ini berbasis online. Jadi silakan nanti dibuka aja figma.com. Nanti proses loginnya kita akan bisa pakai menggunakan Gmail. Jadi bagi Anda yang baru pertama silakan klik sign up aja. Jadi jika yang sudah pernah daftar nanti langsung ke login. Jadi sign up ini bisa kita daftarkan di sini, masukkan emailnya, lalu masukin password untuk create account. Jika belum, silakan sign up with Google. Jadi di sini kita bisa gunakan dari Google yang berbasis Gmail, ya. Selanjutnya kita coba login. Jadi kita login with Google ini. Jadi saya sarankan kita menggunakan akses Gmail yang sudah disiapkan oleh kampus yang berbasis secara CID, ya. Jadi di sini Anda bisa akses Gmail yang sudah disiapkan oleh kampus berdasarkan nama atau NIM-nya. Jadi di sini saya pakai yang berdasarkan dari Systemic, jadi yang CID. Nanti untuk login, selain dari ini nanti kita ada beberapa jenis web lagi yang kita akan telusuri, ya. Nanti ada icon, ada UI kit, dan ada dribble. Jadi 4 web ini akan membantu kita dalam pembuatannya nanti secara desainnya. Kita lihat dulu sambil login. Jadi ada beberapa web yang akan kita bahas. Yang pertama tadi ada Figma. Selanjutnya yang web kedua nanti kita akan berhubungan dengan UI kit. Di sini nanti bisa di-sharing ya, atau di search di Google aja UI kit iOS ini. Kan dan jenisnya. Konsepnya bagaimana? Jadi nanti konsepnya ada klik duplikat. Nanti kita akan pilih hal simbol dan terhubung dengan desain-desain yang bisa kita pakai. Selanjutnya yang ketiga, dan juga tidak kalah pentingnya kita pakai, itu ada icon. Jadi icon-icon ini nanti membantu kita dalam memudahkan mencari tampilan yang akan kita butuhkan, seperti icon-icon yang mungkin nanti dalam bentuk media sosial, proses login, open, dan yang lainnya. Jadi ini akan kita pakai. Salah satunya ada flat icon,
icon8.com, FreeEpic, tenoproject.com, dan iconfinder.com. Yang selanjutnya, jadi sebagai referensi Anda bisa gunakan untuk dribble.com ya. Jadi nanti bisa menjadi referensi kita dalam mencari tampilan. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi kita untuk membantu pembelajaran. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.